Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih ya, masih semangat ya. Kita pagi di hari Jumat ini kita bertemu lagi seperti biasa dan kalian masih semangat untuk menuntut ilmu. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan cek kehadiran ya. Gimana seksi absensi, apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah ya. Hari ini dapat hadir semua untuk mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Jaga kesehatan ya. Bapak nitip alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya. Jaga kondisi. Ini kita sudah masuk ke musim hujan ya. Hati-hati jangan sampai kalian sakit ya. Baik, untuk berikutnya kita kemarin sudah membahas materi apa? Tentang jenis-jenis jaringan ya, atau komputer, jaringan dan internet. Ya, kemarin kan sudah dibahas ya, ada LAN, ada WAN, ada MAN, dan internet itu adalah jenis-jenis jaringan internet ya. Dan juga manfaatnya kemarin kan sudah dibahas, ada apa? MBI, lalu e-commerce ya, ada e-learning pembelajaran. Nah itu kemarin kita bahas tentang jenis-jenis komputer, jaringan dan internet. Nah sekarang ya kita nanti akan bahas materi berikutnya. Lihat, Bapak sudah tampilkan di sana, itu adalah tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kita mau bahas apa? Ya. Nah, pada kesempatan ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, ya, akan kita laksanakan di hari ini. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan bagaimana menghubungkan perangkat komputer dengan internet dengan cepat. Ya. Nah, jadi nanti kalian berdiskusi ya, gunakan HP atau Google, cari di situ materi atau informasi tentang menghubungkan internet dari HP ke Chromebook, gitu ya. Nah itu yang pertama nih. Jadi nanti cari di Google. Wah, cara nanti kan Bapak ditugas, ada yang Wi-Fi, ada yang tethering, ada yang Bluetooth, ada yang kabel USB. Ada 4 cara yang nanti akan kita praktekkan. Ya, nanti kita bagi kelompok, gitu ya. Lalu yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu ya menghubungkan perangkat komputer dengan internet dengan tepat. Nah ini praktek ya. Kalau tadi kita teorinya, nah kita nanti yang kedua ini prakteknya, bagaimana menghubungkan HP ya dengan laptop, gitu ya. Jadi nanti kenapa kita harus pelajari itu? Ya kita kan tidak tergantung dengan yang namanya Wi-Fi, gitu kan? Bagaimana kalau kalian membutuhkan, teman kalian membutuhkan tethering, gak ada Wi-Fi, ya paling menggunakan hotspot, itu ya, itu tujuannya, ya. Jadi kalau ada teman kalian, wah kuotanya habis nih, gitu kan? Minta tethering dong, minta hotspot dong. Nah, jadi kamu bisa, ya, kalian bisa untuk membagi tethering atau jaringan internet, itu tujuannya, ya. Nah, itu tadi apa yang Bapak sampaikan tentang tujuan daripada internet, ya. Ya, masuk sebelum ke
itu lebih berharga daripada kayu. Ya. Tapi saat kita hendak tenggelam, maka kayulah yang kita pegang dan emas pun dibuang. Ya. Nah ini adalah kalimat, ya. Kalau menurut kalian, kalau sekarang kayu dengan emas lebih berharga mana? Kalau sekarang nih kita di sini emas, ya, lebih berharga emas. Tapi ketika kalian ada di laut atau di sungai, ya, emas dengan kayu lebih berharga mana? Kayu. Ini artinya apa? Artinya kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Ya, jangan memilih teman itu pilih-pilih, ya. Jangan. Setiap warga sekolah, baik di rumah atau di sekolah, itu adalah teman. Jangan memilih-milih teman. Itu yang Bapak tekankan dalam motivasi. Kenapa? Karena kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Karena kita itu makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Itu. Ya. Jadi jangan, si ini mah anaknya gak punya, jangan temenin. Nah, jangan seperti itu. Ya. Justru kita itu dalam kehidupan sehari-hari, kalau semuanya kaya, apa ada yang kuli, apa ada yang jadi petani, gitu kan? Kita saling berhubungan. Kita membutuhkan petani, kita membutuhkan dokter. Nah, itu juga sama. Teman pun sama, ya. Kita membutuhkan teman yang pintar, teman yang biasa, teman yang biasa-biasa saja, gitu. Intinya dalam motivasi ini Bapak titip, jangan memilih atau menganggap remeh orang lain. Suatu saat kita akan membutuhkan. Itu ya. Awas, jangan memilih-milih teman. Itu, ya. Itu adalah isi daripada emas itu lebih berharga daripada kayu. Tapi ketika kita dalam posisi terdesak, ya, makanya itu jangan pilih-pilih. Oke, itu untuk motivasi, ya, untuk motivasi supaya kalian, oh ya, ingin semangat lagi untuk belajar. Jangan pilih-pilih teman, ya, semuanya keluarga, semuanya teman. Itu, ya, karena kita makhluk sosial, tidak lepas dari pertolongan orang lain. Baik, sebelum masuk ke kegiatan ini, coba Bapak tes konsentrasi dulu, ya, supaya kalian benar-benar siap untuk belajar. Konsentrasi. Ya, bagus. Siap, ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Bapak menggunakan PJBL atau Project Based Learning, ya, untuk model pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu nih. Kamu pernah nggak mendengar kata koneksi? Pernah? Ya. Coba, siapa sih yang tahu arti dari koneksi? Ya, ada tambahan? Silakan. Koneksi adalah hubungan atau saluran yang memungkinkan pertukaran data antara dua atau lebih perangkat atau sistem umumnya terkait dengan transfer informasi melalui jaringan seperti internet. Ya, beri tepuk tangan untuk anak-anak merah. Ya, bagus. Ya, jadi koneksi itu saling berhubungan, bertukar, ya. Contohnya kita suka bertukar lagu, gitu ya, foto, gitu ya. Oh, minta lagunya dong, gitu kan. Padahal kita bisa aja download, ya. Tapi kadang-kadang kita langsung aja minta. Nah, itu adalah koneksi, saling berhubungan atau bertukar, ya, baik itu gambar atau foto, musik, ya,
Ya betul. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa itulah adalah koneksi, ya, saling berhubungan. Ya, oke, koneksi itu. Nah ini lalu ada lagi koneksi internet. Nah ya, jadi koneksi itu bukan koneksi ini aja, tapi ada koneksi internet. Ya, koneksi internet ini adalah jaringan global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Kemarin udah Bapak jelaskan yang namanya internet itu seluruh dunia. Kalian komunikasi dengan orang Jepang, orang India, orang Amerika, ya bisa. Karena apa? Karena jaringannya global, seluruh dunia. Ya, itu. Lalu di antara teknologi itu yang sering kita jumpai adalah menghubungkan peranti dengan teknologi tanpa kabel atau disebut dengan Wi-Fi atau wireless. Itu ya. Nah, ya, jadi jaringan yang tanpa kabel sekarang sudah banyak. Ya, jaringan tanpa kabel. Kenapa? Karena ya walaupun di kita Wi-Fi masih ada yang pakai kabel ya. Di jalan raya itu banyak kabel-kabel, ya. Nah itu mengganggu sebenarnya. Padahal ada jaringan yang tidak menggunakan kabel, yaitu wireless LAN, ya. Lalu ada teknologi untuk koneksi yang menggunakan ponsel, ya, disebut dengan tethering, ya. Jadi tethering itu kita koneksi internet dari HP ke perangkat yang lain. Itulah yang disebut dengan tethering. Ya, kamu kan suka dengan teman hotspot, gitu ya. Oh, waduh, tolong dong minta hotspotnya karena kuotanya udah habis, gitu ya. Nah itu tethering, yaitu membagi koneksi internet ke HP atau perangkat yang lain. Itu ya. Nah ini, jadi nanti ada Wi-Fi dan tethering. Ya, baik. Yang pertama itu, ya, yang akan Bapak jelaskan ada koneksi internet melalui Wi-Fi. Apa kalian punya Wi-Fi di rumah? Punya, ya. Nah ini adalah cara koneksi internet melalui Wi-Fi. Ya, ini adalah wireless, ya, tanpa kabel, ya, tanpa kabel. Ya, ini cuma yang punya Wi-Fi. Banyak tuh 2456, ya, ya, banyak Wi-Fi ya. Cuma ada kelebihan, ada kekurangannya. Apa kelebihannya? Ya kita tidak repot dengan banyaknya kabel ya. Simpel di rumah, tinggal kita koneksikan, gitu kan? Koneksikan, setelah koneksikan, masukin password, ya. Setelah password lalu klik connect, sudah, ya. Itu, jadi cepat kalau Wi-Fi. Cuma Wi-Fi itu kelemahannya jaraknya yang terbatas, itu, ya. Jaraknya terbatas. Kalau lewat 100 atau 200 meter ya sudah hilang, tidak terdeteksi Wi-Fi-nya. Itu adalah kekurangan dari Wi-Fi. Nah, kenapa? Itu jaringan WAN, ya, yang jaringan terbatas, hanya lewat beberapa rumah saja atau 100 meter sudah hilang. Itu ya. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana untuk tethering Wi-Fi? Nah, kalau dari HP ya tinggal geser aja kan, dari layar itu ke bawah, ya. Lalu nanti ada sinyal Wi-Fi. Nah ini gambar sinyal Wi-Fi nih ya. Ini adalah salah satu gambar sinyal Wi-Fi. Biasanya kan di HP kalian ada ya? Ada. Ini simbol Wi-Fi. Ya, jadi kalau kamu mau connect internet dengan Wi-Fi, tinggal nyalakan dulu simbol Wi-Fi. Setelah menyalakan simbol Wi-Fi,
Nah, ya. Lalu kamu langsung kepada aktifkan atau pilih nama WIPI-nya. Contoh, kalau di kita SMPN 3 Cipunagara. Nah, diklik tuh namanya, ya, nama usernya WIPI-nya. Lalu setelah itu baru masukkan password. Apa itu password? Itu adalah kata sandi. Ya, silakan kamu ketika di rumah kalau bikin password yang jangan mudah supaya apa? Tidak dihack oleh orang lain, ya. Yang campuran huruf, angka, dan tanda simbol yang lain. Itu, ya. Jadi jangan sampai nanti tanggal, bulan, tahun kamu itu passwordnya, ketahuan oleh tetangga. Wipina dijebol, itu, ya. Ya, jadi gunakan password WIPI itu yang campuran antara huruf, angka, dan simbol-simbol. Itu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nanti kamu cari di Google ketika diskusi yang lengkapnya bagaimana. Itu ya. Intinya sederhana kalau pakai WIPI, ya. Tinggal aktifkan WIPI-nya, lalu kamu cari ya nama WIPI-nya, lalu masukkan kata sandi. Ya. Pak, kalau saya ke rumah sakit kemana-mana banyak WIPI, apakah bisa? Ya kalau tidak tahu sandinya nggak akan bisa. Ya, ya kalau terdetek kan terdetek. Wah, ini WIPI banyak nih. Kalau kalian nggak tahu sandinya, ya nggak bakalan connect, ya nggak bakalan nyambung. Berarti kalian harus mencari sandinya. Itu ya. Oke, selanjutnya selain dengan WIPI, ya, tadi ada juga melalui tethering. Nah, ini tethering nih. Tethering itu tadi koneksi internet dari perangkat lain yang memungkinkan perangkat lain untuk menggunakan data seluler sebagai sumber internet. Nah, itu namanya kalau kita itu adalah hotspot itu, ya. Jadi kalau Melanie nggak punya ininya apa? Kuota datanya, nah bisa ke Windy, minta ke Windy, ya. Jadi bisa berbagi. Nanti Windy tinggal di perangkat WIPI itu tinggal di hotspot, ya. Nanti Melan itu masukkan yang Windy itu nama hotspotnya apa, ya. Nah lalu diketik, lalu sandinya. Tapi sandinya dengan etika yang nantinya adalah Windy, jangan dikasih tahu sandinya ke Melan terus-terusan. Ya, nanti terus-terusan minta hotspot terus, ya. Tapi kita pakai etika, nanti yang masukkan sandinya yang punyanya atau Windy-nya itu, ya. Nah itu, jadi langkah-langkah untuk hotspot pun, ya. Nah, kan di sana ada HP dengan simbol daripada hotspot, ya. Nah ini dari ponsel, saya kira mudah, ya, mudah. Nanti kita juga akan praktekkan dari HP ke Chromebook, gitu, ya. Jadi supaya apa? Jadi ketika nanti kita ada WIPI, kamu bisa, ya, mengoneksikan laptop dengan HP, gitu, ya. Jadi kalau lagi di luar, masa kita harus di rumah saja ketergantungan dengan WIPI? Ya jangan, ya. Gimana kalau nanti kita lagi butuh, ya? Nah inilah fungsinya kita belajar tethering atau koneksi internet dengan menggunakan tethering, itu, ya. Oke. Selain dari koneksi dari HP, ada lagi nih. Ini simbol apa tuh? Bluetooth. Ya betul, Bluetooth, ya. Apakah kamu suka pakai Bluetooth? Suka, Pak. Pakai apa? Michael? Untuk
video dan gambar. Oh boleh, bisa ya. Nah jadi tadi Michael itu menggunakan Bluetooth pakai ngirim gambar, foto ya, pakai ngirim video atau musik ya, atau dokumen ya. Nah selain itu sebenarnya bisa untuk koneksi internet melalui Bluetooth ya. Jadi kenapa? Oh kalau tethering-nya lagi gangguan atau rusak ya, kita bisa alternatif yang lain menggunakan Bluetooth itu ya. Nah di sini Bluetooth adalah teknologi komunikasi non-kabel, artinya tanpa kabel ya, yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik untuk bertukar data dalam jarak pendek. Tapi ini kelemahan Bluetooth itu harus berhadapan, jaraknya pendek ya. Kalau Wi-Fi mah kita bisa ke dapur, bisa ke kamar mandi atau ke depan gitu kan. Tapi kalau Bluetooth ini lebih sempit lagi, lebih pendek lagi jaraknya. Makanya ketika kalau konektivitas Bluetooth dengan laptop, berarti HP itu harus ada di samping ya. Mau gimana kalau ke dapur, wah ya hilang tuh koneksinya, karena koneksi Bluetooth itu sangat pendek ya. Kalau Wi-Fi kita bisa 20 meter, 10 meter masih kedetek. Tapi kalau Bluetooth tidak ya. Nah ini ya, koneksi kelemahan daripada koneksi internet menggunakan Bluetooth gitu ya. Tapi ya kita belajar kenapa, supaya nanti ketika ada trouble dengan datanya, hotspotnya, kita bisa pakai Bluetooth ya. Nah langkah-langkahnya kan disambungkan ponsel dengan perangkat lain ya. Nanti ke detek biasa, nanti ke detek ininya Bluetoothnya kita tinggal hotspot ya dengan menggunakan Bluetooth itu ya. Cuma tadi kelemahannya jaraknya ini yang pendek itu ya. Selanjutnya nah ini apa? Kabel USB ya. Siapa yang punya kabel USB? Oh ya itu. Nah ini contoh. Coba pinjam dulu. Ini adalah kabel USB ini ya. Ini nanti masukkan ke HP, ini ke laptop. Nah ini juga bisa untuk koneksi internet ya. Siapa tahu nggak konek-konek pakai hotspot, nggak konek-konek pakai Bluetooth ya. Nah kita bisa menggunakan kabel USB. Iya ini ya. Ini kabel USB dengan HP di hotspotkan ya. Jadi nanti hubungkan ponsel ke perangkat lain dengan kabel USB, nanti muncul notifikasi ya. Di ponsel geser ke bawah, sentuh hotspot, aktifkan tethering USB ya. Jadi ini kalau kita cek di HP itu ada 3 ya, bisa pakai Wi-Fi, ada hotspot, Bluetooth dan kabel USB 4 berarti ya. Kalau Wi-Fi udah jelas lah bisa ya. Jadi nanti bisa menggunakan hotspot, kabel USB dan Bluetooth itu pilihan di HP ya. Ada. Jadi koneksi itu tethering itu tadi ya, bisa dengan 3 ya. Ini makasih ya. Ini contoh daripada kabel USB. Nah itulah materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Materi tentang koneksi daripada internet ya. Itu jadi saya rangkum lagi bahwa dalam sehari-hari kita itu bisa menggunakan koneksi via Wi-Fi, via
ya tethering. Ya, jadi kalau tethering itu tadi menggunakan Bluetooth, menggunakan hotspot, menggunakan kabel USB gitu ya. Oke, itu adalah materi yang Bapak sampaikan. Baik, kita masuk ke step kedua, yaitu adalah kita akan merancang kegiatan proyek. Ya, proyeknya apa? Proyeknya adalah kalian mampu mengkoneksikan internet dari HP ke laptop, gitu ya. Nah, nanti kita dibagi, ya. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu itu koneksi dengan Wi-Fi. Kelompok dua koneksi dengan tethering dengan hotspot ya. Ini tethering dengan Bluetooth, dan ini kelompok 4 tethering dengan kabel USB gitu. Nanti kita diskusi dulu, kalian bahas dulu apa itu Wi-Fi, apa itu tethering ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan biasa. Nanti setelah presentasikan kalian uji benar enggak, connect enggak dengan apa yang tadi setelah dibagi tugas ya. Nanti kita ceknya boleh ke Google, boleh ke YouTube. Nah, nanti kalau YouTube-nya bisa, nah berarti berhasil gitu ya. Nanti Bapak nilainya, oh iya berarti bisa. Nanti gantian dengan Wi-Fi, dengan Bluetooth, dengan ini, nah kelompok nanti Bapak nilai langsung ya. Oke, jadi tadi sudah dibagi kelompok ya. Ya, ini kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, 3 4 orang, yang 4 orang ya. Ya, kita sudah dibagi tugas. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya ya, kelompok 1. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 2. Nah, ini LKPD ya. Nah, di LKPD itu nanti kalian diskusi ya, bagaimana tethering dengan Wi-Fi ya. Kalau terangkan dulu Wi-Fi itu apa, lalu langkah-langkahnya bagaimana ya. Begitupun yang tethering, hotspot, Bluetooth, dan kabel USB. Nah, nanti untuk prakteknya kalau bisa berarti checklist bisa ya. Contoh di sini dengan Wi-Fi kalau bisa checklist, Bluetooth checklist, kalau tidak bisa berarti tidak bisa. Oke, silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Berdiskusi dulu, nanti kita presentasikan, nanti kita praktekkan atau uji ya. Benar nggak menyala ya. Silakan, selamat berdiskusi dengan tertib ya. Silakan bekerja sama dengan temannya, lalu ya diisi dulu kelasnya, lalu nama kelompoknya ya. Nama-namanya cantumkan di situ ya. Ya, di LKPD cantumkan sehingga nanti Bapak menilainya berkelompok mudah gitu ya. Silakan, selamat mengerjakan. 10 menit ya waktunya. Heru doang. Ya, silakan didiskusikan.
Kalian bisa menggunakan HP, silakan gunakan HP untuk browsing ya tentang materi yang dibahas tentang wiki, tethering, silakan menggunakan HP ya. Kamu search engine di Google, masukkan kata kuncinya. Ya, silakan cari. Ini tentang wiki ya, carinya tentang wiki, kata kuncinya ya. Ini tentang tethering hotspot. Ya, ya. Ya, kata kuncinya berarti tentang itu ya, silakan. Ini tentang Bluetooth. Ya, berarti nanti yang kata kunci di Google tentang Bluetooth ya. Ya, nanti pengertiannya apa? Konektivitas tentang Bluetooth. Nah, kalau ini 0,4 atau USB ya. Ya, namanya itu dari masukkan semua nama. Ya, ya masukkan nama-namanya. Silakan berdiskusi ya. Nah, 10 menit waktunya. Ini udah masuk nama-namanya ya. Kasih tanggal juga. Hari Jumat, tanggalnya sekarang tanggal 26. Ya, ya, kasih tanggal. Di LKPD-nya dikasih tanggal. Nanti kita seperti biasa ada post test ya. Ya, di terakhir ada post test untuk mengetahui ini. Untuk proyek ini kita tentukan ya, proyek ini harus selesai sekarang ya waktunya ya. Jadi tidak minggu depan, tapi hari ini harus selesai untuk proyek ini ya, yaitu proyeknya koneksi atau membuat koneksi internet. Itu proyeknya ya, harus selesai hari ini ya. Jadi untuk jadwal proyek itu harus selesai hari ini ya, silakan. Ya boleh. Ya ada yang pakai Google, ada yang pakai ChatGPT, boleh. Ada yang pakai ChatGPT juga. Sudah selesai belum? Nah, ini ada yang sudah nih, ada yang masih di kelompok 4
4 masih, silakan, waktu masih ada. Babak 2 sudah selesai. Ya, bagus. Ini sudah selesai nih babak 2. 3 sudah selesai belum? Ya, so sedikit lagi ya. Oh iya, Bapak ingatkan nanti ketika biasa, ketika presentasi silakan ya Bapak inginkan ada pertanyaan ya, silakan pertanyaan. Jadi tapi hanya satu aja ya, silakan satu pertanyaan. Jadi nanti silakan boleh ditanya. Untuk HP tiap kelompok ada ya? Ya, nanti dengan wayangan, dengan kotaknya berarti ya. Nanti kita kan akan praktek ya, akan praktek bagaimana mengoneksikan internet itu. Ya, nanti kita uji ya berhasil atau tidak ya dengan berbagai teknik. Tadi ada yang bikin, ada yang catering gitu. Silakan yang belum selesai diselesaikan dulu, masih ada waktu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian biasanya menggunakan koneksi internet itu pakai WiFi atau data seluler? Ada yang WiFi ada data seluler ya. Iya, tapi ya kalau data seluler mungkin kalau kita di luar rumah ya. Ya, kalau di luar rumah. Tapi kalau yang punya WiFi di rumah ya pakai WiFi. Ya, karena tadi WiFi ya kelemahannya jaraknya itu ya, jaraknya yang terbatas. Apalagi kalau Bluetooth juga sama. Sekarang apalagi sudah canggih ya, yang televisi juga bisa menggunakan internet ya, sudah digital itu sekarang sudah modern. TV juga menggunakan internet, jadi kita mudah ya, walaupun kita ada bisa menonton TV melalui HP ya. Kamu bisa ada aplikasi itu TV Indonesia. Yang ini TV Indonesia. Kamu bisa melihat televisi dengan internet, gitu ya. Jadi di sini bisa ada TV Indonesia. Bapak juga sama kalau lagi di luar ingin nonton TV ya TV Indonesia, gitu ya. Nanti ada Trans 7 ini gitu kan. Kalau di rumah kan kadang-kadang susah ya, Trans 7, Trans TV susah. Tapi kalau menggunakan aplikasi bisa, ya bisa. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah, nanti kita uji ya, Bapak minta untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya. Jadi nanti dipresentasikan hasil diskusinya tiap-tiap
kelompok. Nanti Bapak minta harus ada yang nanya, ya, sehingga nanti ada yang kelompok yang menjawab, ya. Biasa nanti teknisnya kalau diskusi presentasi kalau ucapan salam dulu, ya, pembukaan dari kelompok mana yang tujuannya akan mempresentasikan hasil diskusi, suaranya yang keras, betul, ya, suaranya yang keras supaya nanti jelas, ya. Biasa dimulai dari kelompok pertama. Silakan perwakilannya ke depan, ya. Halo. Berapa orang? Dua orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik seperti laptop terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Berikut langkah-langkah umum untuk menghubungkan laptop ke Wi-Fi. Pastikan bahwa laptop Anda memiliki built-in Wi-Fi atau dongle Wi-Fi eksternal. Aktifkan Wi-Fi pada laptop Anda melalui peraturan atau tombol khusus pada keyboard Anda. Temukan daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia. Ini dapat dilakukan melalui pengaturan Wi-Fi pada laptop. Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan dan masukkan kata sandi jika diperlukan. Tunggu beberapa saat sampai laptop terhubung ke jaringan Wi-Fi yang dipilih. Setelah terhubung, laptop Anda seharusnya dapat mengakses internet atau sumber daya jaringan lainnya yang terhubung ke Wi-Fi tersebut. Pastikan untuk mengikuti instruktur yang memungkinkan berbeda tergantung pada sistem operasi laptop Anda, seperti Windows, MacOS, atau Linux. Ya, sudah untuk materinya, ya. Bapak berikan satu saja yang akan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, Bapak 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan 4 perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses internet. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mau bertanya ke kelompok 1. Ya. komputer, modem, kabel UTP, dan wireless adapter. Ya, nah itu jadi tadi yang ditanyakan itu adalah tentang perangkat keras untuk koneksi internet. Ya tadi ya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, modem. Nah modem ini pengganti daripada HP. Ya kalau tidak ada HP bisa pakai modem. Ya, lalu ada lagi wirelessnya, ya kabel UTP itu ya kalau kita pakai Wi-Fi atau pakai LAN itu, ya. Nah jadi pakai HP, nah itu bisa, ya. Nah itu adalah perangkat keras atau disebut dengan hardware, ya. Jadi hardware itu adalah perangkat keras atau alat-alat yang bisa digunakan untuk koneksi internet. Ya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 ya tentang alat apa saja yang bisa digunakan untuk koneksi internet. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah menampilkan hasilnya. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1 sudah menjelaskan tentang koneksi internet via atau melalui Wi-Fi ya. Jadi Wi-Fi ini sekarang sudah tidak asing lagi lah ya. Di kita belum ada Wi-Fi ya. Sinyal susah ya. Kamu ngalamin nggak sih sinyal susah? Alamin. Oh iya, penduduk sawah, iya kan? Harus naik pohon, gitu kan?
tidak adanya transmisi ya di daerah kita. Sekarang begitu banyak di Sumber Jaya ada ya, di Cimahi, Babakan Mancung ada, ya Sukamaju ada nggak? Ada di Jambu, ada di sini ada kan? Sehingga sinyal itu sekarang gampang. Memang susah adanya di Cipunagara 10 km dari kita. Ya gimana sinyalnya mau bagus? Ya, nah itu. Tapi sekarang alhamdulillah kita bersyukur sinyal di daerah kita, walaupun kita daerah pelosok, ya, jauh dari kota, tapi alhamdulillah ya tidak seperti dulu lagi, gitu ya. Baik, sekarang Bapak kesempatan berikan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya. Ya, perwakilannya silakan, Bapak nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan Presentasikan. Tethering adalah proses berbagai koneksi internet dari perangkat seluler ke perangkat lain seperti laptop melalui koneksi kabel atau kabel USB. Ini memungkinkan perangkat lain menggunakan sambungan data seluler dari ponsel sebagai sumber internet. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan tethering dari ponsel ke laptop. Tethering melalui Wi-Fi. 1. Aktifkan hotspot Wi-Fi pada ponsel. Membuka pengaturan ponsel Anda, temukan opsi hotspot atau tethering dan aktifkan Wi-Fi hotspot. 2. Pilih nama dan sandi hotspot. Tetapkan nama hotspot SSID dan kata sandi password sesuai keinginan atau gunakan pengaturan default. 3. Aktifkan Wi-Fi pada laptop, nyalakan Wi-Fi pada laptop, dan temukan hotspot yang baru dibuat pada daftar jaringan Wi-Fi. 4. Hubungan laptop ke hotspot, pilih hotspot yang sesuai dan masukkan kata sandi jika dibutuhkan. Ya, udah materinya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, sampaikan ke kelompok kedua. Silakan, ada yang mau? Oh ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Sebutkan 5 fasilitas yang terdapat dalam internet. Terima kasih kepada kelompok 1 telah memberi pertanyaan. Saya akan menjawab sebisa-bisa. World Wide Web, www, mesin pencari atau search engine, elektronik mail atau Gmail, kelompok diskusi atau mailing list, forum diskusi. Ya, itu. Jadi pertanyaannya itu tadi adalah mengenai apa? Fasilitas. Ya, sebenarnya banyak ya. Tadi ditanyanya cuma 5. Sebenarnya banyak fasilitas yang ada di internet. Kemarin kita sudah bahas ya. Ya ada tadi mailing list itu email gitu kan. Ada juga e-banking gitu kan. E-commerce, e-learning. Nah itu tadi sudah ada disebutkan. Ya, mailing list tadi, mailing list itu media komunikasi via email dulu. Sekarang ya sudah canggih, ada Google Meet, ya, ada Zoom, ya. Kalau dulu kan belum ada, ya, sehingga pakainya mailing list. Mailing list itu email yang saling terhubung, diskusi. Kalau sekarang kita pakai Google Meet, bisa langsung komunikasi bertatap muka, ya, berdiskusi secara langsung. Nah ini, ya, ini adalah salah satu dari fasilitas internet. Banyak fasilitasnya, baru berbagai bidang. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Nah itu, jadi itu adalah fasilitas internet. Ya, oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 2.
Perawatan bisa berbeda tergantung pada perangkat dan sistem operasi. Berikut langkah-langkah umum. 1. Aktifkan Bluetooth pada kedua perangkat. Pastikan Bluetooth diaktifkan pada HP dan laptop Anda. 2. Pairing perangkat. Pastikan kedua perangkat terhubung satu sama lain di daftar perangkat Bluetooth yang tersedia. 3. Aktifkan tethering Bluetooth pada HP. Di pengaturan HP, cari opsi tethering atau hotspot Bluetooth dan aktifkan. 4. Cari koneksi Bluetooth dan pada laptop. Buka pengaturan Bluetooth pada laptop dan cari perangkat HP telah dipasangkan. 5. Hubungkan ke internet setelah perangkat terhubung. Laptop Anda seharusnya dapat menggunakan koneksi internet dari HP melalui Bluetooth. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, ya. Apa perbedaan charter dan hardware? Oh ya, silakan. Terima kasih kepada kelompok 4 telah bertanya. Saya akan jawab sebisa mungkin. Cracker adalah seseorang yang membuat program untuk menembus sistem keamanan atau sistem komputer secara ilegal. Sedangkan hacker adalah seseorang yang ahli dalam pengusahaan sistem komputer. Ya, itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya yang hacker itu ya identik di kita itu dengan yang namanya kejahatan ya. Padahal tidak semuanya seperti itu, gitu kan? Tadi dikatakan tadi apa hacker? Hacker adalah seseorang yang ahli dalam Tuh, ahli dan yang mempunyai ilmu, tapi tadi karena menyalahgunakan kemampuannya itu dia ahli, cuma dalam bidang teknologi hacker, cuma ya itu yang menyalahgunakan ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan kelompok 3 ya. Kita karena waktu ya, kita sekarang akan mempraktekkan ya. Silakan nyalakan laptopnya ya. Oke, sudah nyala. Nih, oke, sudah nyala. Baik, tugasnya, perhatikan tugasnya. Tadi kan sudah langkah-langkahnya sudah dipresentasikan ya. Nah, sekarang kalian praktekkan ya. Ini saya bagi aja ya dulu. Ini ke Wi-Fi. Ini koneksi ke hotspot. Ini koneksi ke via Bluetooth. Ini via USB. Silahkan dipraktekkan. Nanti Bapak cek connect gak ke YouTube. Kalau connect ke YouTube pasti berhasil ya. Kabel USB-nya ya, kabelnya masukkan ke ini. Coba yang kelompok 2 ya, langkah-langkahnya. Oh yang ini ya. Ya. Ini tentang hotspot. Ya. Oh itu coba ya sebentar dulu. SSD-nya apa? Oh yang Pico ya. Berarti sampai yang ini ya. Oke. Oh yang ini ya. Sekarang masukkan kata sandinya. Oke. Coba. Ya. Nah coba klik yang ini. Yang sedikit ya. Yang gambar Wi-Fi. Wi-Fi. Ah, di situ Pico Y02. Nah ini berarti sudah berhasil gitu ya. Jadi ini adalah kalian dari langkah-langkah sudah dilihat. Nah berarti sudah berhasil connect ke dalam hotspot. Nah itu caranya ya. Nah jadi sekarang mudah lah ya untuk ini. Coba di YouTube. Nah Bapak mau cek nih berhasil nggak? Nanti ya, oke. Nah, kita jaringannya pakai apa? Pakai Axis atau Telkomsel? Axis. Oh ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, itu lagu-lagu ada apa itu? Nah ini kelompok 2 sudah berhasil, bagus ya. Oke, karena udah jalan ya. Oke, kelompok 2 berarti
via hotspot sudah berhasil. Nah, oke. Coba yang lainnya nih. Ini? Oh, ini pakai wiki ya? Ya. Coba tadi ini ke kita pakai wiki SMP ya? Ya, jadi tadi nanti nama ininya SSD-nya SMP 3 Sumberagara, nanti itu passwordnya Bapak udah kasih tahu. Coba kalian ke YouTube. Oke. Gampang ya? Iya. Ini tinggal yang kabel ini ya, belum ya. Oke, silakan. Tetap semangat. Udah bisa. Coba ke YouTube atau ke YouTube ya apa? YouTube. Coba. Ada berhasil juga. Satu lagi nih yang melalui Bluetooth. Ini HP-nya berarti nggak boleh jauh ya? Oke, udah bisa. Coba ke Google Chrome, boleh ke YouTube juga, ya. Iya, kelompok 3 ya ini. Oke, kelompok 3 juga sama, sudah berhasil. Oke, nah itu ya, jadi Bapak cek sudah berhasil, mudah ya? Mudah ini karena hanya mengkoneksikan ya, intinya kalian tahu SSD-nya apa. Tadi kan kalau WiFi, kalau hotspot, kalau Bluetooth gitu kan. Bluetooth juga kan ada namanya ya. Bluetooth tidak, Bluetooth ini apa gitu kan, nama biasanya nama merek atau kita bisa dirokam juga bisa ya. Ya bagus. Bapak tadi udah pilih dari nilai. Kelompok 4 tadi juga sudah ya. Ini kelompok 4 sudah berhasil ya. Kelompok 4 juga sudah ya. Jadi itu cara untuk mengoneksikan ya. Coba sekarang kalian coba ini tadi kan WiFi ya. Coba pakai hotspot sekarang ya. Nah, teknik yang lainnya ya, tadi kan kalian pakai hotspot. Coba sekarang pakai Bluetooth gitu. Ini tadi pakai Bluetooth, sekarang pakai hotspot. Ini tadi kalau USB, sekarang pakai hotspot. Coba ya, silakan dicoba lagi, satu kali lagi. Ya, silakan. Langkah-langkahnya itunya di close aja dulu. Nah, diputuskan dulu, close aja. Nah ini ya, close. Nah sekarang ini lagi, koneksikan lagi ya dengan cara Bluetooth. HP-nya apa itu? Ya, silakan. Kemana itu Mela? Udah? Oke. Coba, nah sekarang di tes. Udah connect belum? Tadi pakai WiFi ya. Sekarang pakai hotspot. Ya, cek. Oke. Ya, ada. Oke. Ini di sini checklist berarti, teman. Tadi kan pakai WiFi udah. Pakai tethering. Oke, checklist ya di dalam APD-nya berarti bisa. Oke. Ini gimana? Ada kesusahan? Putus. Ya, putuskan dulu. Masuk ke sini ya. Itu. Ya, ada. Oke. Bisa, itu juga bisa ya. Silakan. Oke, itu udah 2 ya. Jadi tiap kelompok itu mencoba 4 teknik ya. Nanti Bapak nilai di dalam APD-nya gitu ya. Nah, sekarang kamu ini tadi udah WiFi, udah tethering. Nah, kamu coba Bluetooth dan USB. Silakan, nanti laporan ke Bapak ya. Silakan berarti dicoba. Ini kenapa? Enggak, saya sakit. Silakan dicoba dengan metode yang lain. Ini kalau yang udah nanti di
lainnya. Teknik langit lainnya. Itu coba kita pakai tanda ini. Jadi harus 4 ya, 4 teknik. Coba lagi ke YouTube. Jangan ke YouTube aja, ke Google Chrome. Chrome, itu Google. Ya. Yang plus jalan. Klik yang plusnya. Yaitu. Connect ya. Oke, sama juga. Jangan ke YouTube aja, coba ke ini Google Chrome. Ya, nanti ke bisa lagi ya. Ya. Oke, bagus. Udah 3 ya. Satu lagi berarti ya. Udah 4. Oh ya udah. Ini kelompok ini udah berapa? 3. Ya silakan. Coba ke Google Chrome, jangan ke YouTube aja. Yang ini diklik Google Chrome. Ya. Nah yang ini ya. Ini berarti nggak connect nih. Ya, ini nggak connect. Kalau ini connect. Nah kalau seperti ini tidak ada internet, berarti tidak connect. Silakan dicoba lagi. Jadi harus kalau connect ya connect, kalau nggak connect ya ketahuan di situnya tidak ada internet. Oke, ini sudah semua ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi bisa. Ini juga mana yang KPD ya? Ini juga oke ya. Ya, jangan lupa. Ya, oke, bisa kan? Ya. Ini 4 udah dicatat dari ini. Ini gimana udah bisa? Ya masih dicoba. Ya, silakan coba. Ini udah ya. Udah semua ya ini ya. Ini tadi pakai USB udah, elektrik juga udah. Ini satu lagi nih, ya. Koneksikan dulu. Satu lagi. Ya. Ganti HP atau gimana? Enggak. Oke. Nanti setelah ini kita ada pretest ya. Bapak kirimkan dulu linknya ke grup. Pretest ini untuk mengetahui nilai pengetahuan sejauh mana kalian menerima materi yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Soalnya 10 pilihan ganda ya. Nanti biasa diisi nama, diisi kelas, lalu dikerjakan. Waktunya nanti 10 menit. Udah? Coba di Chromebook. Ya, oke. Ya, ini nggak bisa berarti ya. Oke, berarti bisa semua ya. Satu lagi checklist. Oke, ya. Berarti udah berhasil semua ya. Ini ya tadi terakhir ada paper. Oke, berarti semua oke. Siapkan HP-nya. Siapkan HP ya. Halo, siapkan HP-nya. Bapak kirim ya. Linknya. Nanti kerjakan waktunya 10 menit untuk penilaian pengetahuan ya. Tadi praktek ya udah berdasarkan kelompok. Nah ini perorangan ya pengetahuannya untuk menilai menguji kemampuan kalian. Oke, silakan dikerjakan. Bapak sudah share linknya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah bisa? Ya. Udah masuk belum? Wah ini modelnya model gelap nih. Bapak nggak ini. Coba ini yang ini, coba terangin juga Bapak nggak jelas itu. Oke, masuk ya. Coba oke, ya. Udah namanya udah tinggal isi. Oke, kepanjangan ini lan berapa? Silakan. Itu ada gambar juga ya.
simbolnya. Ini udah masuk, ini masuk ucapan. Yang bacanya yang teliti supaya nilainya bagus, ya. Kita nilai kalau lebih dari 65 dianggap tuntas. Kalau di bawah 65 berarti harus diremedial, ya. Makanya santai kerjakannya, ya, dibaca, teliti, lalu dijawab. Sebelum ini waktunya ya. Sudah masuk semua kan ya? Tidak ada kendala. Alhamdulillah sinyalnya bagus. Takutnya cuacanya juga cerah nih, jadi bagus sinyalnya. Silakan dibaca lagi. Kalau belum dikirim masih bisa diperbaiki ya. Kalau sebelum dikirim masih bisa diperbaiki lah. Mungkin jawabannya agak ragu-ragu, bisa diperbaiki kalau sebelum dikirim. Kalau sudah dikirim ya udah bisa, karena kalian hanya 1 kali mengerjakannya. Nanti kalau 2 kali ketahuan sama bapak, nanti di sininya kalian 2 kali masuknya. Jadi cukup 1 kali. Ya, cukup 1 kali. Satu kali masuk saja, tidak boleh 2 kali. Nanti di sini kan ketahuan kalian masuk 2 kali. Gimana Melan, sudah? Oke. Oh, ini masih ya, dia nomor 8. Ya, 2 lagi. Silakan. Ini udah? Oke. Selesai belum? Udah. Ya, siap. 2 orang lagi. Masih ada waktu. 2 menit lagi waktunya. Ya. Jadi nanti nilainya bisa langsung dilihat ya sama Bapak. Ya, nanti mudah-mudahan nilainya bagus, di atas 65 semua. Ya, karena ketuntasan pencapaian belajarnya 65 ya. Gimana? Sudah? Selesai? 1 lagi, oke.
evaluasi pengalaman tadi ketika kalian presentasi juga praktek ya. Ya biasa kan dari presentasi itu mendidik kalian untuk bisa berbicara di depan orang lain ya. Tadi sudah bagus ya presentasinya, ada beberapa yang suaranya kurang keras gitu ya. Nah ya jadi tadi intinya tadi kalian itu harus mampu menjelaskan tentang teknik atau koneksi internet. Tujuan kan ya. Alhamdulillah tadi berarti sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Lalu yang kedua tadi tentang bagaimana koneksi internet dipraktekkan secara langsung ya. Walau tadi ada beberapa kendala yang kelompok 2 ya. Ya tadi ada kendala mungkin jaringannya tadi berganti ya, memang seperti itu ya. Ketika kita mau koneksi pasti ada trouble juga, karena apalagi kalau musim hujan nih ya. Kalau musim hujan mati lampu ya sudah jaringan hilang gitu kan. Iya, karena jaringan itu tergantung dengan listrik juga di tower itu ya. Kalau mati lampu aliran ya kita tidak ada sinyal gitu ya. Saya kira tadi untuk evaluasi tadi ke depannya ya, kita lebih bagus lagi ya dalam presentasi, dalam menyampaikan materi. Lalu tadi praktek juga kita harus siap lagi ya, langkah-langkahnya kita pelajari dulu, lalu nanti kita praktekkan sehingga tidak ada kendala gitu ya. Itu untuk evaluasi yang Bapak sampaikan ya. Dari kedepannya nanti apa yang kita pelajari ini yaitu tentang koneksi bisa diamalkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan memang itu pasti ya, itu pasti memang ya diterapkan gitu ya. Karena apa? Ya kita koneksi yang namanya Wi-Fi ya dengan tethering gitu kan, itu sehari-hari dipakai ya, dipakai. Kabel data jarang ya. Kalau kabel data jarang, Bluetooth juga jarang kan? Ya jarang. Paling yang Wi-Fi, hotspot, ya tethering itu yang digunakan yang sering ya. Bluetooth saya yakin jarang juga. Tapi kita pelajari supaya kita tahu teknik atau cara-cara langkah-langkah koneksi internet dengan berbagai cara ya. Lalu oke. Saya kira cukup ya, Bapak akan tutup ya untuk pertemuan kegiatan hari ini ya. Jadi nanti tadi kesimpulannya alhamdulillah sudah bisa menjelaskan dan mempraktekkan koneksi internet melalui Wi-Fi, melalui tethering ya, hotspot, melalui tethering Bluetooth, melalui tethering kabel USB itu ya. Baik, tadi untuk refleksi bagaimana? Menurut Pelan yang tadi dipelajari susah enggak? Tidak. Gampang ya? Ya karena itu sehari-hari digunakan gitu ya. Coba ini senang nggak apa yang tadi kita pelajari? Senang. Kenapa bisa ya senang? Menjadi bisa itu ya. Ya, jadi apa yang kita pelajari sekarang ya? Kita nanti kedua Bapak ada lomba refleksinya ya tentang ke pertemuan ini bagaimana gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti minggu depan Bapak akan membahas tentang analisis data ya. Jadi nanti kita praktek lagi nih. Nah kalau sekarang sudah mulai praktek ya. Nah nanti minggu depan itu kita bahas tentang analisis data. Analisis data itu adalah
menganalisis data menjadi sebuah informasi. Nanti apa aplikasinya itu adalah Microsoft Excel. Nah ini nih ya, walaupun ada yang pernah belajar komputer di SD, ada nggak? Ada. Ada. Oh kursus ya? Ya, nah bagus kalau ada. Nanti Bapak tinggal melanjutkan gitu ya. Karena informatika itu baru sekarang ya. Ya, baru sekarang. Di kita juga ya, dulu kan prakarya, sekarang kurikulum merdeka ada informatika lagi. Nah, ini adalah bersyukur ada. Kenapa? Kita itu sehari-hari menggunakan alat-alat teknologi, tetapi pelajarannya tidak ada. Kemarin tidak ada kan? Prakarya adanya. Wah, kita itu hidup di zaman teknologi pesat, tapi pelajaran komputer atau TIK atau informatika tidak ada. Mau bagaimana kamu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik? Itu ya. Kita kan oke lah, HP tidak belajar kalian bisa. Tapi yang namanya laptop, komputer, apakah tidak belajar bisa? Tidak bisa. Ya. Kita Excel aja, ya. Padahal kalau Excel aja mau pelajari tidak cukup 1-2 kali pertemuan, ya. Kalau ingin mahir mungkin setahun aja. Ya, kalau kelas 7 Microsoft Word, kelas 8 Excel, kelas 9 internet itu baru bagus, ya. Jadi tidak cukup untuk hanya ya 1 kali pertemuan. Ini kita data analisis data minggu depan paling 2 kali pertemuan. Nah, kamu nanti bisa ya. Nah, nanti kita pelajari aja, ya. Kita pelajari aja. Semoga nanti yang akan minggu depan itu kita akan bisa mengolah data menjadi informasi. Ya, nanti kamu belajar rumus-rumus. Ya, nanti belajar rumus seperti sum, ada if, sum if. Nah itu nanti akan belajar. Ya, Bapak sekarang akan sedikit supaya kamu tertarik. Ya, nanti pelajaran minggu depan. Ya, masalah analisis data. Jadi nanti contoh gini, kelas 7E laki-lakinya berapa? Nah gitu. Ya, ini kan data itu, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, itu data. Nah, kalau informasi kelas 7E laki-lakinya 15, perempuannya 15. Contoh, ya, nah itu adalah informasi. Karena apa? Sudah diolah. Diolahnya apa? Oh, pakai rumus. Apa rumusnya? If. Ya, itu untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan. Itu nanti minggu depan kita bahas lebih detail, ya. Oke, untuk sekarang cukup pertemuan hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar pertemuan hari ini. Kami mohon Anda untuk ditutup dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nada Bella sudah ditutup. Bapak Hadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan dibereskan lalu kembali ke kelas.